Ya, Seru-seru ini berita ke Makassar ini. seru. Hah. Karena Pak Dhani akan melakukan mutasi besar-besaran. Duh. Siapa mini yang Sementara domba-domba mini? kleter ke sana ke kepala dinas, kan. Ate meja. Ini Alasannya Pak Dhani itu apa? alasannya pasti kan kinerja Oh iya tahu. politik. Betul. Pasti kan duanya itu, kinerja dan politik. Apakah kepala dinas ini bekerja untuk saya? Iya. Cocok kita tahu. Malas deh. Apakah kepala dinas ini bekerja untuk orang lain? Iya tahu. Atau bekerja hanya untuk dirinya sendiri? Lele. Kalau untuk dirinya sendiri oke, tapi kalau bekerja untuk orang lain, ini yang perlu dia. Apalagi ini kan memang tahun politik. Betul. Jadi anything it's happen, apapun Iya. bisa terjadi kalau di tahun politik. Apalagi kan Pak Dhani the one man show Iya. setelah ditinggal oleh wakil wali kota Ibu Fatma yang memilih meninggalkan atau menanggalkan jabatan wakil wali kota menjadi seorang caleg. Nah, jadi pindah pun dari eksekutif ke legislatif, mencoba untuk pindah. Ini yang perlu dilihat apakah akan ada perubahan besar-besaran atau tidak. Tapi Pak Dhani sudah memberikan sinyal kuat akan ada yang nonjok, akan ada yang bergeser dari tempatnya. Kemungkinan akan ada yang bergeser dari tempat kering ke tempat basah atau basah ke tempat kering. Masuknya itu dari dinas PU pergi ke dinas pertanahan. Itu kan basah itu PU tuh banyak air apa dan Iya. pergi di kertas-kertas jadi lurus. Seperti itu. Jadi akan ada itu, kemudian ada juga evaluasi untuk direksi perusahaan daerah. Iya. Karena beberapa perusahaan daerah ini kan tidak menguntungkan. Seperti PD Pasar, PD Terminal, itu kan tidak terlalu menguntungkan. RPH bagaimana? Jadi memang kan, karena memang belakangan di perusahaan daerah itu kan harusnya memang dikelola secara profesional. Iya. Jadi orang-orang yang paham soal bisnis. Kenapa misalnya orang-orang yang paham dari bisnis tidak masuk ke situ? Karena ada hitungan politiknya juga. Betul. Sehingga tidak terlalu Maksimal lah hasilnya. Iya, kontribusinya. Kemudian untuk perusahaan daerah kan apa namanya ya? Ini juga biasa menjadi jebakan untuk direksi-direksinya. Iya. Dan banyak nih puang direktur yang dimasukkan ke penjara. Iya. Nah, ini kan seperti di PDM itu langsung 2 direktur utama yang dimasukkan. Pak Hamzah Ahmad dan Direktur Asia keuangan. Tempo. Nah, itu direktur utama itu, belum lagi direktur yang lain ya, direktur teknis. Ini yang menjadi sebenarnya apa ya? Menjadi serba salah, jadi serba salah karena perusahaan itu kan kalau misalnya milik negara itu sangat rawan dilakukan penyalahgunaan. Iya. Apalagi banyak tekanan dan lain-lain. Dan ini sebenarnya sudah menjadi harus evaluasi nasional ini. Bagaimana perusahaan daerah itu dikelola dengan profesional. Betul. Nah, ini tidak sama misalnya dengan BUMN. BUMN ini untuk pemilihan direktur-direkturnya itu melalui karir. Iya. Nah, beberapa ini tidak hanya terjadi di Makassar ya. Ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Seperti kemarin ada beberapa juga direktur PDM di daerah itu yang ditangkap. Nah, ini yang kita ulas bagaimana sebenarnya evaluasi dari itu. Nah, Anda bacalah hari ini apa ulasannya Makassar. Iya. Itu belum lagi Pak Dhani sudah sampaikan kepada PDM. PDM, jangan ini kita hanya menjadi perusahaan untuk air mandi saja terus. Tahu. Kita harus menjadi perusahaan yang benar-benar perusahaan air minum. Nah, Iya. begitu. Artinya perusahaan
yang sudah menghasilkan air yang layak minum. Iya toh. Tidak perlu lagi dimasak toh. Mm-mm. Nah, selama ini kan PDM masih menjadi perusahaan air mandi katanya Pak Dhani. Ini sebuah kritik yang sangat keras untuk Iya. direksi PDM. Nah, ada ton jawabannya direksi PDM. Karena ada mungkin ya ini investasinya mahal. Mm-mm. Kan kalau investasinya mahal biasanya butuh penyertaan modal Iya. dan di perusahaan daerah itu uang ownernya hanya wali kota, artinya penyertaan modalnya itu dari negara. Ini sini biasa banyak kesalahan dan ini yang menimpa mantan direktur RPH. Penyertaan modalnya itu dikasih dan ada dugaan korupsi 1,3 dan dipenjara. Nah, itu bahaya karena uang negara yang mau dimasukkan ke aset perusahaan daerah. Perusahaan kan bagaimana tuh? Jadi tahu apa keuntungan tidak. Kalau misalnya kita tiba-tiba rugi, nah itu bisa saja dianggap sebagai kerugian negara. Betul. Nah, ini yang menjadi sebenarnya evaluasi besar-besaran bagaimana sih sebenarnya perusahaan ini betul-betul berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, baca lah. Oke deh Kakak Cim. Siap. Aman Indonesia.